Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Eva Febriani dengan NIM 242111003, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Yang saya hormati Bapak Zulfikar Ali Ahmad selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem perbankan Indonesia. Langsung saja pada poin yang akan saya bahas, yaitu pengaturan dan pengawasan bank, tujuan pengaturan dan pengawasan bank, kewenangan pengaturan dan pengawasan bank, sistem pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Sebelum mulai penjelasan yang akan saya bahas, terlebihnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem perbankan. Sistem perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki peran strategi dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke dalam bentuk kredit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembahasan pada topik pertama adalah pengaturan dan pengawasan bank. Pengaturan dan pengawasan bank perbankan di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI fokus pada pengawasan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, sedangkan OJK bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial terkait kesehatan keuangan, tata kelola, dan perlindungan konsumen. Yang kedua ada tujuan pengaturan dan pengawasan bank. Sebelumnya berdirinya OJK, tujuan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu menciptakan perbankan yang sehat dan dapat memenuhi 3 aspek. Pertama, memelihara kepentingan masyarakat, beroperasi dengan sehat dan efisien dan mampu memenuhi kewajiban terhadap masyarakat penyimpan dana. Kedua, berkembang secara wajar dan mampu memberikan pelayanan yang diperlukan masyarakat Indonesia. Dan ketiga, bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia serta dapat menunjang pengendalian moneter dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi dan tercapainya kestabilan moneter. Pada mulanya, Bank Indonesia memiliki tugas dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu terdapat pasal 8
yaitu untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut. Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Poin yang ketiga yaitu kewenangan pengaturan dan pengawasan bank. Pasal-pasal yang memberi wewenang kepada pejabat Bank Indonesia mempunyai kewenangan dalam mengambil kebijakan atas masalah-masalah yang dalam bidang perbankan, yang lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Penjelasan pasal 7 Undang-Undang OJK menentukan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank secara makroprudensial, misalnya terkait dengan kebijakan moneter dan penanganan perbankan dalam keadaan yang kritis. Poin keempat adalah sistem pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Bank sebagai lembaga keuangan memainkan peran penting dalam mengelola dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aktivitas perbankan menjadi hal yang krusial. Sebelum terbentuknya OJK, tugas pengawasan Bank Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab BI. Sebelum terbentuknya OJK pada tahun 2011 dan mulai beroperasi penuh pada tahun 2013, BI Bank Indonesia memegang kewenangan penuh dalam hal pengawasan dan pengaturan kegiatan Bank Indonesia. Tujuan utama pengawasan ini adalah untuk menjaga kesehatan dan stabilitas sistem perbankan nasional sekaligus mencegah terjadinya krisis keuangan. Pengawasan oleh Bank Indonesia melalui dua pendekatan, yaitu pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Pengawasan tidak langsung meliputi laporan keuangan bulanan dan tahunan, laporan rasio keuangan seperti rasio kecukupan modal, rasio kredit bermasalah, dan rasio likuiditas. Laporan profil resiko bank dan posisi aktiva produktif. Pengawasan langsung meliputi pengawasan langsung dilakukan oleh pengirim tim dengan memeriksa ke kantor atau pusat cabang-cabang bank untuk
melakukan pemeriksaan mendalam. Pemeriksaan ini meliputi evaluasi atau praktik manajemen risiko, penilaian terhadap kualitas aset termasuk kredit bermasalah, peninjauan sistem dan prosedur operasional, ketentuan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai kesimpulannya, sistem perbankan Indonesia adalah pilar penting ekonomi dengan peran utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Pengawasan perbankan awalnya dilakukan oleh Bank Indonesia secara makro dan mikro, melalui pemeriksaan langsung dan analisis laporan keuangan dengan pendekatan berbasis risiko. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, fungsi pengawasan mikroprudensial dialihkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun 2013. Sementara BI tetap mengawasi secara makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Pembagian tugas ini bertujuan untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan sinergis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih